Oke, jadi begini. Dan kedua, perlu Anda pahami, perlu digarisbawahi, saya tidak seperti gembala yang mencari domba sesat. Terus saya memurtadkan Anda. Karena di dalam ajaran agama Islam itu, sebentar. Di dalam agama Islam itu kami mengenal la ikra fid din. Oke, tidak ada paksaan masuk dalam agama Islam. Karena kami hanyalah sebagai perangkat atau tools yang bisa menjelaskan, tetapi hidayah adalah hak prerogatif daripada Allah Azza wa Jalla. Oke? Paham sampai di situ? Baik. Ya. Pak John, Ya. ini yang umum dan dasar sifatnya Pak John ya. Pak John percaya bahwa Tuhan itu Maha Esa. Sepakat nggak kalau saya katakan gitu? Sepakat, percaya. Oke, baik. Pak John, sepakatkah Anda kalau saya katakan bahwasanya Tuhan itu Maha Kuasa? Sepakat, tiga-tiganya saya sepakat. Oke, baik. Jika Tuhan itu Maha Esa dan Tuhan itu Maha Kuasa, maka untuk mendukung kemahakuasaannya dan kemahaesaannya, maka wajib harus Tuhan itu Maha Hidup. Sepakat? Ya. Oke, baik. Saya bertanya sama Pak John, siapa Tuhan Pak John? Kalau Tuhan saya ya Tuhan yang saya tahu di keimanan Simpel saya. Simpel aja jawab. Sebut satu nama. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, baik. Jika kemahaesaan dan kemahakuasaan Tuhan harus didukung dan wajib Tuhan itu harus maha hidup. Pertanyaan saya, karena Anda sudah menjawab Tuhan Anda Yesus, pernahkah Ya. Yesus mati? Pernah. Yesus mati. Berarti kemahaesaan dan kemahakekuasaannya gugur karena tidak didukung dengan kemahahidupan. Tidak mungkin sebuah zat yang maha esa dan maha kuasa itu tidak maha hidup. Saya ulang lagi, tidaklah mungkin sesuatu yang maha esa dan maha kuasa tidak maha hidup. Haruslah dia maha hidup. Berarti jika ada Tuhan yang tidak maha hidup, maka gugurlah dia sebagai Tuhan yang esa dan maha kuasa. Silakan dilanjut teman-teman yang lain. Oh gitu. Jadi menurut Bang siapa nih, Bang 3 huruf ya? Mana yang tadi yang ngomong Bang? Tadi saya pengen jawab yang tadi ya. Tadi apa? Tadi Abang bilangnya Tuhan saya apa? Berarti mati gitu ya? Saya bertanya, pernahkah Yesus mati? Anda jawab pernah. Iya, Yesus memang mati. Ya sudah. Karena dia disalib, ya jadi dia mati. Iya. Karena manusia hidup pada matinya, ya Yesus mati. Berarti Yesus bukan Tuhan? Tuhan. Kenapa Yesus disebut Tuhan? Karena dia itu nggak mau manusia itu apa namanya? Kalau setahu saya dari pribadi sendiri, kenapa saya menyebutnya Tuhan Yesus, Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang Esa? Karena dia itu turun ke dunia karena cintanya begitu besar, dia nggak mau anak-anaknya sesat, nggak mau anak-anaknya mengikuti jalan yang salah, makanya dia memberikan teladan yang baik, memberikan teladan yang benar biar anak-anaknya itu bisa ngikut kebenaran itu gitu. Gitu kan, simpel Bang. Oke. Halo Bang John. Bang John. Bang John mau tanya Bang John. Anak manusia. Bang John. Ya. Mau tanya Bang John. Bang John, boleh tanya? Boleh. Nah, mungkin Bang John. Kenapa Tuhan Yesusmu kok nggak pernah pakai baju ya Bang John? Kok nggak pakai baju? Iya, di filmnya tuh kok nggak ada bajunya Bang John. Emang kamu pernah lihat Tuhan Yesus nggak pakai baju? Nggak ada bajunya. Saya tanya, sabar Pak Buddha. manusia pakai baju nggak? Orang manusia pakai baju nggak?
izin Pak. Abang coba pikir pakai Saya logika. Saya turunin, nggak tahu saya tapi saya turunin. paham. Kita Sebetulnya kalau nggak kita sopan yang saya ya kita Iya, tunjukkan itu nggak ya sopan bang. akhlak Menurut itu saya itu dikedepankan kan. penistaan Sebentar Pak kalau Jon. begitu. Pak Jon, Pak Jon itu sebentar. saya turunin bang. Udah. Iya, siap. akhlak itu dan adab kita kedepankan karena akhlak dan adab itu di atas ilmu. Oke, nggak boleh begitu ya kan. Kalau misalkan Kita maaf ya, saya bertanya nih. Berarti seandainya saya tanya balik, loh Tuhanmu mana? Emang Tuhanmu pakai baju apa enggak? Sorry, maaf sebentar. Iya, udah. Kan dia nggak Udah bisa kami jawab, tegas, saya ngomong kami gitu. tegas juga Muslim Pak Jon. Ini pembelajaran buat Anda. Tadi kan host sendiri mengaku bahwa saya juga udah mau nurunin, saya moderator juga bisa. Tapi mungkin sejalan sepikiran ya host sama saya. Saya himbau teman saya Muslim juga jangan juga seperti itu. Kita ikuti iramanya. Kalau Pak Jon tidak menghujat ya nggak perlulah. Oke Pak Jon, kita naik level lagi. Oke Pak Jon, kita lanjutkan. Udah nggak usah dipikirin. Pak Jon, mari kita naik level karena Anda tadi mengatakan bahwa karunia turun ke atas dunia bla bla bla. Oke, berarti kita naik level ya Pak Jon. Oke, baik. Pak Jon mengatakan mengaruniakan anaknya untuk menebus dosa, betul? Iya betul. Oke, baik. Kita mundur ke belakang. Apa penyebab daripada lahirnya konsep penebusan dosa dengan disalibkannya Yesus sebagai penebusan dosa adalah karena manusia telah jatuh dalam dosa, betul? Iya. Oke, artinya kita mundur ke belakang. Adam yang tadinya hidup kekal jatuh dalam dosa sehingga Tuhan Allah mengaruniakan anaknya yang tunggal untuk menebus dosa. Betul sampai di situ? Iya betul. Baik. Nah, misi untuk penebusan dosa itu adalah untuk menebus dosa awal karena manusia telah jatuh dalam dosa sehingga hubungan manusia dengan Tuhannya menjadi tidak baik sehingga Tuhan memunculkan anaknya untuk penebusan dosa. Betul? Betul. Oke. Artinya di sini kita sepakat bahwasanya setelah konsep peristiwa penebusan dosa di ajaran Anda itu sehingga mengembalikan manusia yang tadinya tidak hidup kekal menjadi memperoleh hidup kekal, betul? Saya ulang. Untuk yang tadinya hidup tidak kekal karena manusia telah jatuh dalam dosa, kemudian memperoleh hidup kekal dengan adanya konsep penebusan dosa, betul? Oke. Nah, untuk memperoleh hidup kekal setelah peristiwa penyaliban, puncaknya, passwordnya, kuncinya apa sih menurut Pak Jon untuk memperoleh hidup kekal itu? Kunci paspornya, maksudnya paspornya gimana bang? Ya, Begini. Saya kurang. Oke, baik. Menurut ajaran Anda, ya kan? Saya beri ilustrasi begini deh. Pak Jon ada di dalam satu ruangan. Iya. Terperangkap dalam asap kebakaran, ya kan? Nah, Pak Jon memiliki kunci ini, tertutup pintu ini. Ya. Di tangan Pak Jon hanya mempunyai satu kunci. Nah, kunci inilah yang dipergunakan oleh Pak Jon. Kira-kira di ajaran Anda itu apa yang dimaksud kunci atau password untuk memperoleh hidup kekal? Sepanjang sepengetahuan Pak Jon itu untuk memperoleh hidup kekal itu bagaimana sih caranya? Hidup yang kekal. Aduh, ini pertanyaan berat juga sih. Upah dosa adalah maut, betul? Ya. Itu yang sering Anda dengarkan. Nah, sebelum Adam jatuh dalam dosa, tadinya kan hidup kekal, manusia semua turunannya hidup kekal. Tetapi karena Adam jatuh dalam dosa, maka hidupnya tidak kekal karena upah dosa adalah maut. Oke? Nah, di dalam ajaran Anda, dengan adanya konsep penyaliban, juru selamat, maka kembali lagi menurut ajaran Anda yang tadinya tidak hidup kekal menjadi alam maut, kemudian menjadi hidup kekal lagi setelah kematian, maksudnya. Betul?
Ya. Oke, dengan ajaran Yesus, Yesus mengajarkan apa sih menurut Pak John untuk memperoleh hidup kekal itu menurut Yesus? Kalau menurut saya ya Yesus mengajarkan itu semua, apa namanya, memperoleh hidup yang kekal itu tergantung dari kitanya mau bertobat apa enggak. Oke, betul. Mau Itu bertobat yang apa itu enggak. yang keseharian. Tetapi Ya, prinsipnya apa? Yang paling prinsipil. ya yang paling prinsipnya itu kita hidup jadi yang baru karena kita Itu telah berbuat puncaknya. dosa. Itu puncaknya, manifestasinya itu puncaknya. Hmm. Endingnya. Ya, Untuk mencapai Bapa tiada yang bisa mencapai kepada Bapa tanpa melalui aku. ya Itu kan betul. puncaknya. Tetapi Ya, prinsip yang diajarkan apa untuk memperoleh hidup kekal? Masa Anda sering nggak dengar sih? Anda pernah nggak mendengar kalimat ini? pernah tapi Untuk belum memperoleh mendalami. hidup, sebentar, Ya, simak baik-baik. Anda pernah nggak mendengar di gereja ataupun di komunitas Anda? Untuk ya, memperoleh hidup kekal, maka kenalilah Allah Tuhan satu-satunya yang benar dan Kristus sebagai, sang bapak, sang, iya udah sang bapak. saya ulang lagi. Yohanes Untuk 17:3 itu. jangan dulu teman-teman sabar. Ini Pak Enggak, aku John, kasih tahu doang. Aku kasih Pak tahu John, doang. Karena bang, aku aku jarang ya. baca Alkitab. Kalau aku Tapi paling baca sering loh. Alkitab pasti tahu. Tapi paling sering loh. Pasti tadi Anda sudah mengaku itu ya. Maksudnya Hmm, kayaknya familiar banget ya kedengarannya ya kalimatnya. ya, Untuk memperoleh hidup kekal, maka kenalilah dia Allah satu-satunya yang benar dan ya, Kristus sebagai yang surga. engkau yang engkau yang engkau utus. Betul? Iya, Itulah passwordnya Pak, itulah kuncinya Pak John. Untuk memperoleh hidup kekal, inilah hidup kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah. engkau utus. Kalau Nah, Islam apa passwordnya? Iya. Kalau 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 Islam, ini setahu saya bang, sorry bang ya. Setahu saya yang kayak gini, kalau di ayat ini pasti dia nggak hanya cuma satu ayat ini yang di apa dicoret gitu, nggak diambil. ya, Nah, ini tuh oke, masih ada tolong carikan saya ayat yang bunyinya, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau jadikan Tuhan. dan Kalau saya lempar pertanyaan klasik, sering banget kan Anda mendengar umat muslim bertanya sama umat Kristen, tunjukkan saya satu ayat kalau Yesus mengatakan dirinya Tuhan. Sering kan kita dengar. Nah, kalau saya rubah, tolong carikan ya, ayat yang bunyinya kenali satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau jadikan Tuhan. Artinya Pak John, kalau Pak John mau mencapai hidup kekal, maka ikutilah secara alkitabiah apa yang dikatakan Yesus, yaitu kenalilah engkau satu-satunya Allah yang benar dan dia, Yesus Kristus itu sebagai yang Bapa utus. soalnya saya pernah baca di ayat lain itu Yesus Yesus sama Bapa itu satu. Oke, baik. Yesus dan Bapa satu. Silakan yang lain, jadi nggak terlihat dominan. Silakan yang lain berinteraksi. lanjut aja. Baik. Nggak apa-apa. Bang Jin boleh, silakan. Lanjut Pak Jeru, nggak apa-apa lanjut. Bang Jero aja, Bang Jero lanjutin. Boleh. Saya kan yang punya koma, gimana sih? Lebih nyaman Bang Jero. Anda
Anda, Ibu ya, Pak John, makasih teman-teman. Pak John, Anda mengatakan tadi sepanjang pengetahuan Anda mungkin dengar di gereja, Yesus dan Bapa adalah satu. Betul. Dari konteks apa? Bahwasanya Yesus dan Bapa itu satu tujuan. Satu ajaran apa yang diajarkan sama Yesus sebagai diutus. Diutus untuk apa? Untuk menyampaikan firman-firman dari Bapa. Satu bukan berarti sederajat. Satu bukan berarti seperingkat. Satu bukan arti sejajar. Karena Yesus sendiri mengatakan, aku berkata kepadamu sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, dan ataupun seorang utusan tidak akan lebih tinggi daripada yang mengutusnya. Boleh state sebentar Bang ya. Silakan. Apakah diutus sama mengutus tuh beda ya? Oh, Diutus sama mengutus beda ya. Jangan Bapak samain diutus sama mengutus. coba Oke. kamu pikir sendiri, kamu menyuruh atau disuruh? Analogikan ke diri kamu coba. Saya disuruh atau kamu yang nyuruh? Coba. Kamu disuruh berarti ada orang yang menyuruh. Kamu menyuruh berarti ada orang yang disuruh. Betul? Iya betul. Nah, kok masih bertanya gimana sih? Iya. Utusan itu adalah diutus, pesuruh. kalau misalnya begini, Ah, diutus berarti aku mengutus dia gitu. Kalau mengutus. ya, ada yang diutus berarti kamu dengan dia berbeda. Langsung aja ke poinnya. Di dalam surah Ya. itu siapa yang diutus dan siapa yang mengutus menurut Pak John? Kalau menurut saya, Yesus mengutus Bapa atau Bapa mengutus Yesus? kalau menurut saya nih, Bang, kenapa dia datang sebagai manusia? Karena cintanya begitu besar, jadinya mengutus, mencerminkan dia adalah Allah satu-satunya yang benar, Allah salah satu yang Saya ulang pertanyaannya. Karena Anda yang memulai tadi antara diutus dan mengutus, maka saya bertanya, dalam konteks ini siapa yang mengutus dan siapa yang diutus? Kalau Yesus saya, mengutus Bapa atau Bapa mengutus Yesus? Atau bahasa sederhananya, ya, bahasa sederhananya gini siapakah aja. yang diutus? Bapak dia Tuhan sendiri mengutus dirinya gitu, datang sebagai Bodoh. manusia. Itu perbuatan yang bodoh, yang sangat bodoh gitu loh. Tidak ada orang yang nyuruh, itu nyuruh dirinya. Coba Pak John. Pak John, Iya, Pak, karena diri Pak John menyuruh menyuruh beli rokok. Seumpama ada orang lain yang disuruh beli rokok. Setelah Pak John menyuruh, apa Pak John sendiri yang pergi beli rokok? maksudnya bukan gitu, bukan menyuruh sama disuruh, maksudnya Nah, utusan dengan pesuruh itu apa bedanya sih Pak? Enggak begini. Izin Pak Jen. Pak, ini anak muda ini anak muda. Pak John, saya tahu umur kamu bisa saya tebak relatif muda ya. Seorang presiden di negara republik ini, seperti presiden atau raja di luar, ya, kepala pemerintahan lah ya, kita taruh kepala pemerintahan, mengangkat para duta besarnya di beberapa negara di luar sebagai utusannya. Apakah Presiden Republik Indonesia itu berkantor tiap hari di negara? Katakanlah duta besar di mana ya? Di Singapura lah. Apakah Pak Jokowi tiap hari ngantor di situ? Kan tidak. Artinya sebagai seorang presiden, dia sudah mengangkat beberapa perwakilan duta besar untuk mewakili negaranya, pemerintahnya di luar negeri. Dengan segala macam ketentuan dan aturan-aturan yang baku yang sudah diserahkan menurut tatanan undang-undang Republik ini. Sebentar. Kemudian para utusan ini menjalankan
roda pemerintahan di negara lain sebagai keterwakilan pemerintah Republik Indonesia. Artinya di sini ada yang diutus, ada yang mengutus. Tidak mungkin yang mengutus terjun langsung berkantor tiap hari. Terus ada orang mau perpanjang paspornya warga negara Indonesia yang ada di Singapura. Terus Pak Jokowi terbang ke Singapura, ditanda tangan dulu ya kan, terus balik lagi. Kalau 100 orang memang ngurus itu di kedutaan dari KBRI, apa nggak repot? Maka ditunjuklah seorang duta besar atau konsulat untuk mengurusnya. Paham nggak sampai di sini? Ya, lanjut Bang. Paham nggak itu loh? Ya, saya paham, tapi kita sebagai sebatas manusia kita nggak bisa kayak misalkan nggak bisa samain Tuhan gitu, karena manusia itu terbatas. Nah, justru manusia itu penuh keterbatasan. Tidak mungkin Tuhan memiliki keterbatasan. Karena dia kemahaannya tadi yang di awal kita mulai bicara. Dia maha kuasa, dia maha esa, dia maha hidup. Jadi itu dia maha esa, maha hidup. Jadi itu dia datang tuh bisa lewat apa aja gitu Bang. Lewat manusia bisa, lewat orang ini juga bisa, lewat roh bisa. Untuk menyampaikan firman-Nya, maka itulah tugas dan fungsi sebagai utusan. Jadi menurut Bapak, Yesus itu bukan Tuhan Allah itu sendiri. Bukan. Menurut Kalau Anda, saya, Yesus itu adalah Allah itu sendiri? iya betul. Anda Tritunggal atau bukan? Gerejamu apa, Dek? Katolik. Oh, Trinitas, Tritunggal. 3 pribadi, 1 hakikat. Iya, hakikat itu adalah Betul. satu. Jadi Iya, berarti Anda Tritunggal, 3 pribadi, 1 hakikat, betul? Iya, betul. Anda sudah bidat barusan dengan mengatakan bahwa Yesus itu adalah Bapa itu sendiri, Allah Bapa itu sendiri. Iya, Waduh, lanjut yang lain deh. karena saya percaya. Karena kenapa itu tadi Bang? Saya mungkin sebagai orang yang nggak tahu, tapi saya pernah dengar cerita kenapa dia disebut Tuhan Allah itu sendiri, karena dia Dek, coba adik pelajari lagi ya. Pelajari lagi, jangan dengar cerita. Kabar. Nah itu. Jangan kamu buktikan sekarang kitabmu itu hasil cerita, hasil kabar, kumpulan-kumpulan ya, para saksi. Nah, kamu sekarang kumpulan mendengar cerita. kau mendengar cerita, aku dengar itu bukan cerita cuma sekedar cerita, itu dari Alkitab. Cerita itu dongeng, Dek. Aduh. Kau dongeng. Saya Nggak ada, cari kiamat sampai kurang 2 detik pun nggak ada itu. Makanya dongeng gitu. berarti aku boleh tanya gak sama abang-abang ini? Oke, nanya aja dah. Berarti yang misal nih, Tuhan saya hidup, bisa mati bisa hidup, ya kan? Terus Tuhan yang disembah itu kan Allah ya, kalau di Islam Allah. Coba sebutkan kepribadian unik Allah biar saya bisa percaya kalau dia adalah Allah. gitu. Ya, oke, udah. Kepribadiannya apa? Oke. Ya, Allah itu nggak akan pernah bisa mati. ya. Karena dia itu bukan makhluk. Gitu loh, Dek.
Yang mati itu makhluk, Dek. Iya, makhluk. Nggak ada penciptanya makhluk ini bisa mati. Tuh. Nggak ada. Jadi kalau kita mengatakan Tuhan mati, terus kita berdoa sama siapa? Iya, karena kan itu kan disembahkan, kayak misalkan apa disebut di situ Allah gitu. Hah? Kenapa di situ disebut Allah gitu? Allah itu nama. Ya nama. Nama pencipta. Ya nama pencipta. Bukan sebutan, apa namanya, sebutan doang, itu nama pencipta alam semesta ini Allah. Makanya gini, Dek, kamu walaupun mau ke seluruh dunia, kalau Islam ya, apapun bahasanya, ketika ditanya Tuhannya pasti dia bilang Allah. Ya, nggak bertele-tele. Hah? Sama, berarti kalau misalkan ditanya saya juga ya itu Yesus. Enggak ada. Aku masuk dasar aja ya, Bang Jen. Iya, dasar aja dulu. Dasar aja dulu ya. Boleh nggak, Bang? Aku host nih. Aku mau nanya yang dasar aja nih. Dasarnya gini. Roh Kudus Tuhan bukan, Bang John? Roh Kudus. Ya, simpel aja jawab. Roh Kudus Tuhan bukan? Roh Kudus iya Tuhan. Oke. Yesus Tuhan bukan? Tuhan. Allah Bapa Tuhan bukan? Tuhan. Ada berapa Tuhan di situ? Satu. Ya? Tuhan ketawa, lucunya di mana? Kena sekolah lagi deh, sekolah lagi deh. Ya, belajar deh ya. Bapak ada ini nggak? Bisa bernapas nggak? Apa itu deh? Coba kita hidup itu bisa bernapas nggak? Iya, kenapa? Ya, hidup bisa bernapas. Kenapa memang? Kenapa? Ya, kalau hidup bisa bernapas ada apa? Kenapa? Kalau misalkan nggak ada napas, kita hidup nggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berarti yang ini tuh pertanyaannya apa, Dek? Orang hidup bernafas, pertanyaannya apa? Berarti napas sama kepribadian manusia itu beda gitu. Satu apa beda-beda gitu? Itu satu komponen. Iya, satu komponen. Makanya kita hidup sebagai manusia itu komponen. Jadi kita itu nggak usah ditanya, kalau udah nggak bernafas ya mati. Tetapi kalau menceritakan tentang Tuhan, tentang pencipta alam semesta, bukan begitu konsepnya. Ya, Tuhan pencipta alam itu maha menciptakan. Itu, Dek. Ya. Dia yang menciptakan sesuatu apapun yang ada di langit maupun yang ada di bumi. Ya. Berarti di sini Bang, sebentar Bang. Saya mohon turun, tapi di sini saya bukannya mau. Kita cuma share-share aja ya, tapi kita kembali lagi sama keyakinan kita masing-masing. Percayanya ke siapa? Ini kan di awal saya sudah bilang sama De John, ya kan, sebelum kita mulai, bahwasanya kami di ranah diskusi ini satu, tidak akan masuk ke ranah keimanan Anda. Anda mau mempercayai Yesus sebagai Tuhan anak manusia, kali kerupuk, kalau apa namanya, pohon beringin, atau apa, tetapi bukan itu, bukan. Ini lain orang. Tetapi ya, yang kedua juga tadi di awal sebelum kita diskusi, saya sudah katakan, saya bukan gembala yang untuk mengislamkan Anda. Karena di dalam ajaran kami, la ikra fid din, tidak ada paksaan untuk masuk menjadi agama Islam. Karena
Kami adalah tools atau perangkat saja, karena yang menentukan itu adalah hidayah. Siapa yang mempunyai hak prerogatif hidayah tersebut adalah Allah Azza wa Jalla. Jadi kembali lagi perkataan Anda tadi, kita sharing-sharing aja. Iya, kita mari sharing. Ya. Oke, saling berbagi pengetahuan, ya kan. Artinya sejatinya diskusi atau itu adalah interaksi dua komunikasi dua arah yang menghasilkan transinformasi. Paham? Lanjut. Iya gitu Bang. Jadi gini Bang John. Dalam ranah diskusi itu kita di sini bukan menang atau kalah sih Bang. Ya. Ya, yang pertama itu, yang kedua kita hanya mencari titik kesamaan. Kalau memang tidak ada kesamaan kan itu iman Anda dan iman saya yang seperti tadi Bang Jero sampaikan gitu kan kepada Abang. Anda mau nyembah siapapun kan itu di ranah iman terserah gitu. Tapi di sini sifatnya kita edukasi gitu loh. Jadi bukan hanya untuk kita, tapi untuk yang di bawah juga mereka paham apa yang benar-benar Tuhan di situ di mana untuk mencari kebenaran itu kan begitu Bang. Jadi di dalam Islam itu kalau untuk kebaikan sampaikan walaupun satu ayat. Salah saya sebagai seorang Muslim ketika ada saudaranya yang ingin jatuh ke jurang saya tidak bantu kan begitu Bang. Iya. Betul, sedikit tambahin ya. Kita di sini tidak ada unsur kebencian Nggak ada Bang. dengan agama apapun, dan kita di sini tidak mencari pengikut dan keuntungan seperti itu. Masalah kamu mau iman ya terserah. Sebab yang penting kita itu sudah menyampaikan sesuatu yang sekiranya itu perintah dari Allah memang untuk disampaikan kepada orang-orang yang belum mengetahuinya. Orang itu kenapa dikatakan kafir? Setelah dia mendengar dan mengetahui kebenaran, maka Allah menetapkan dia orang kafir. Seperti itu. Oh, baik begitu. Berarti Bang, terima kasih Bang ya udah izinkan saya naik tadi udah diundang. Oke. Ya. Kalau mau nanya nggak apa-apa Bang. Saya masih Nanya pemula aja. kalau Abang lebih pengen percaya gitu, pengen penasaran, pengen tanya itu saya kan udah sering masuk roomnya siapa? Oke, kalau gitu Bang RK. pendetanya aja dek, suruh ke sini dek. Bang RK, Pendetanya Bang sekali. RK. Enggak, Ya. tanya langsung sama Bang RK, soalnya dia orang Katolik. Oh, RK. Sering bonyok. RK RK itu nggak sering mau bonyok. masuk umat muslim. Enggak. RK tidak mau masuk umat muslim karena Udah takut bonyok mualaf dia. Enggak. Jangan dulu, jangan ribut dulu. Saya tahu RK dek. Mungkin kamu hanya masuk di komalnya baru-baru ini. Banyak, Kita tahu saya RK. masuk tuh Bang, nggak cuma hanya satu. Kadang saya masuk tuh yang di Islam tuh cuma. Kamu itu. Bonyok Ya. dia. RK. Yang kurus kerontang kering itu kan? Iya, betul. Kehidupan roti kehidupan si RK itu yang Iya. mantan muslim. Nggak ada apa-apa. Nggak ada itu. Di Nggak ada kehidupan apa-apa. Ambon itu kan. RK yang kurus kerontang kering itu. Iya, yang kurus yang suka pakai topi haji. Iya. Ah, Nggak ada ilmunya itu. nggak ada ilmunya. Kalaupun kita ke sana, kalau sekiranya orang lebih pinter, orang-orang yang pinter bisa ngejawab, diturunin, dianggapnya kita bodoh, gitu. Betul, Bang. Dimiut, Abang diturunin, tadi gitu. disambut sama kami, Abang ada nggak di mute di sini, diturunin atau gimana? Nggak ada kan? Nggak Karena ada. nggak ikut gitu. Karena di Bang RK kan kayak misalkan nggak mau saling mendengar gitu. Nggak ada yang tidak mendengar itu RK memang nggak mau dengar jawaban ketika bertanya, dia hanya mau framing. Ya, Paham. mungkin RK itu kan ya, rukun kampung dia.
Enggak. Kata siapa? Bang, sorry bang, aku bertanya satu aja nih, satu aja. Kenapa? Sorry bang ya, kenapa di Islam itu hanya berdoa satu 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 bahasa, yaitu bahasa Arab? Tempat iya, karena memang begitu. Daripada doa ke Yesus, doa ke Paulus, doa ke Ibunda Maria, ngapain? Bukan, Nah, doamu nyasar. kalau berdoa itu tidak harus bahasa Arab. Kalau baca Al-Quran iya, karena Al-Quran itu yang berbahasakan Arab. Kalau berdoa kita boleh, ya Allah berikanlah kita ampunan, ya Allah berikanlah kita perlindungan, ya Allah, itu doa, Dek. Iya iya bang, iya bang. Ah? Iya. Berarti keyakinan kita berbeda ya. Loh, itu nggak usah dikasih tahu, udah jauh. Iya, emang jauh karena kan saya mengikuti keyakinan saya percaya. Ya, jauh banget. Kita ini umat Islam tidak meyakini Tuhan itu bangsa orang Israel, bukan. Dia tidak memiliki bangsa dan keturunan apapun. Tuhan kamu orang Israel. Itu beda jauh, Dek. Punya Kenapa harus kakek. tidak punya ibu? Karena dia datang sebagai manusia. Gimana sih bang? Iya, ndak ada yang menolak itu Yesus memang manusia, gitu loh. Iya. Tapi yang kamu menyebut, Tuhan kan. tapi yang menyebut Yesus itu tidak mengakui Yesus itu sebagai manusia, ya itu penyesat bang. Iya. Anti Kristus. Abang percaya Yesus itu manusia apa Tuhan? Intinya gitu aja udah. 100% pasti. Tuhan, 100% manusia. Itu si RK ngajarimu begitu kan? RK. 100% ini uang, 100% uang-uangan gitu kan? Enggak, Bang. Aki-aki, kita tunjukin. Kau mau lihat di mana ketidak 100%-annya Yesus? Yang kau katakan 100%. Pada umur 8 hari, bagian daripada badannya dipotong. Berarti ada yang kurang dari situ. Berarti dia tidak utuh jadi manusia. Jadi Karena dia kamu harus ganti. manusia jadi itu. 90, sebentar, 95% manusia, 100% Tuhan. Jadinya 195%. Gitu. Nggak ada yang begitu. Gimana 100%-nya orang nonotnya udah dipotong kok? Iya, nontonnya udah dipotong, gimana mau dapat 100%? Lu ngabrul. Ya, Dia datang sebagai manusia, kenapa tidak? makanya Dek, kamu 100% manusia sekarang, bisa 100%-nya apa, Dek? Nggak ada. Kalau udah 100%-nya seutuhnya dia manusia. Kalau 100% dia Tuhan, dia seutuhnya Tuhan. Nggak ada pakai persen-persen, deh. Bang John, tuh ada teman saya tuh yang di bawah tuh yang mencari kebenaran. Dia sedang belajar Islam tuh. Dia awalnya dia Kristen. Itu terserah dia. Kita jangan memaksa. Dia awalnya Kristen dia. Terserah dia. Ya, makanya RK selalu menipu kamu. Yesus itu 100% manusia, 100% Tuhan katanya. Nggak ada yang tipu-tipu, saya percaya. Padahal RK aja. Nggak ada itu. Dalilnya abang kalau pengen begitu, abang baca gitu. Nggak ada, Dik. Mau kiamat kurang 2 menit nggak ada. Nggak ada. Kalah sebagian. Nah, kalau itu ada. Cuman itu cara RK menipu kamu, menipu orang lain gitu loh. Lucu sekali. Nggak apa-apa deh bang. Abang nggak percaya, abang nggak terima itu semua, nggak apa-apa. Makanya dibaca bilangan 23:19 bang. Terus ayatnya juga ngomongnya kayak gini, Aki. Ayatnya ngomong kayak gini. Jangankan rupanya, soalnya kamu nggak dengar. Nah, bagaimana mungkin Tuhan bisa berwujud manusia?
Kalau punya statement kayak potong-potong ayat gini nih. Hmm. Dek, kamu mau sampai baca dari pertama sampai selesai kitabmu, nggak akan dapat itu, Dek. Iya. Nggak akan dapat. Cuman Jadi tuh, cara jadi tuh RK gini bang, mau menipu sebentar. kalian gitu. Menurut abang nih, Ah, menurut abang, kalau di Islam Isa sama Yesus beda nggak? loh, Isa kan Sama. nggak disalib kalau dalam Islam. Yang disalib orang yang Biar aku jabarin diserupakan. nanti. Isa sama Yesus sama. Nah, kau tunjukkan siapa yang melihat. Cari di ayatmu, satu aja ayat yang melihat Yesus disalib. Dari sekian ribu orang itu satu aja ayat yang mengatakan si ini ada pada saat penyaliban melihat Yesus disalib atau apalah. Coba. Kau cari Banyak satu orang yang ayatmu. menyaksikan kalau Yesus disalib. Iya, banyaknya di mana? Kan gue udah bilang dari ribuan orang itu satu aja nama. Ada yang kau tahu nggak? Siapa yang Ya. pernah melihat? Siapa yang lihat? Ya Ada nggak? para muridnya, siapa lagi? Iya, siapa namanya yang melihat? Siapa? Banyak. Ah, Yang melihat itu Nah, itu satu kan kau belum bisa nggak jawab. bisa Terus menyaksikan yang kedua. Nah, yang kedua nih, gue ngasih tahu sama kau, Tuhanmu itu nggak pernah ada, karena di kitabmu di Markus 2 ayat 11 dikatakan gini, Matius 2 ayat 11, hari ini telah lahir Yesus Kristus di kota Daud. Sekarang gue nanya sama kau, tanggal berapa Yesus lahir? Hari saya apa? belum baca begitu, saya belum baca. Itu membuktikan Tuhanmu belum ada, masih di karang. Izin teman-teman. Menurutmu kalau Yesus sama Isa sama nggak menurut kamu ya dulu deh? Beda lah. Nah itu kok ada di kitabmu tuh di Matius 1 nomor 1 baca tuh ITB 1 tuh. Itu kalau ngambil dari Google ya begitu. Nah itu kitabmu di Al-Quran ada. Itu semua orang bisa Dek. itu bikin kalau di Dek. Google. Manusia di Google. Halo, Dek, sebentar lagi kita mau udah berubah lagi. Nama Allah akan hilang, Dek. Gimana tuh? Ya gini bang. Semoga Ah. Tuhan Yesus memberkati kalian ikuti jalan yang Apa benar. sih? Apa sih gini? Saya cerita ini sebentar lagi kalimat Allah akan hilang di kitabmu. Gimana tuh, Dek? Mana maksudnya? Kalimat Allah akan hilang di kitabmu sebentar lagi. Terserah bang, terserah lu bang. Hah? Terserah abang. Kok terserah? Itu LAI sudah mau merubah itu. Lalu siapa nanti Tuhan Dek? Theos. Siapa Theos itu, Dek? Yesus itu adalah awal dan akhir ya. Allah. Jadi jangan sama-samain Tuhanmu sama-samain Tuhan aku. Kita beda. Selalu bang. Ada Teman-teman Al-Quran nggak. Memang tadi saya bilang bang Al-Quranmu begini. Udah bang, pokoknya keyakinan kita beda tetap beda, jangan samain. Karena pribadi saya, mungkin saya tahu tuh kebanyakan dari Alkitab. Dek. Alkitab juga sih. Apa? Saya kan udah bilang bang, saya belum mendalami. Jadi tuh kalau kau yang sudah mendalami kita tahu sudah. Bahasa apa saya juga nggak tahu bang. Dek, Tuhanmu lahir di Israel, tapi yang menceritakan Tuhanmu orang Yunani. Gimana tuh, Dek? Ya terserah abang lah pokoknya mah. Kok terserah? Saya nggak mau Tuhan nggak ada wujudnya. Kira-kira gini, Dek. Kalau Tuhannya yang terlahir di Malaysia contoh, terus keluar kitab di Indonesia, keluar cerita di Indonesia, kira-kira cocok nggak dengan yang lahir di Malaysia ini kira-kira, Dek? Masa dia harus hidup di mana-mana kan aneh. Hah?
Ya karena wujudnya itu melalui Kristus. Saudara bang, saya turun dulu. Nggak. Ya menyembah Tuhan, ya, Tuhannya bertuhan. Dia beri contoh teladan, abah. Dah, kok nggak berani jawab? Orang bilang saya belum berani. Kontennya Bang RK dah, orang yang bisa jawab. Aduh, RK udah bonyok. RK bonyok sih, kalian yang bonyok makanya nggak mau naik. RK nggak akan pernah berani masuk komal muslim, Dek. Nah, sama juga nih. Nah, abang ngomong kayak gitu, berarti abang cuma berani sama aku, nggak berani. Loh, gini. Ini John, begini John. Begini. Kok ya nakal. Alangkah bijaknya John, dengar baik-baik saya deh. Alangkah bijak, John dengar saya. Dengar dulu saya baik-baik. Dengar dulu saya baik-baik, John. Satu, alangkah bijaknya untuk seorang bijak itu, saya paling malas ngomongin orang di belakang punggung gitu loh. Jadi kita sudahi saja. Satu. Kedua, saya dapat jadinya berpikir kesannya ya, Anda ini utusan daripada RK atau bukan. Mendingan Anda berdiri tegak di atas kaki Anda sendiri. Makanya Begitu. saya bilang apa? Terus ketiga, sebentar. Ketiga, balik lagi ke awal tadi, alangkah baiknya saran saya kepada Anda, yakini apa yang Anda yakini. Seperti tadi kan, passwordnya apa? Ikuti ajaran Yesus yang sebenarnya, bukan ajaran di luar Yesus. Ya, Paham? Jika kita seperti tadi kita bicarakan, Anda sudah sepakat. Jika kitab Anda mengatakan bahwasanya kenalilah Dia Allah satu-satunya yang benar dan Yesus Kristus sebagai yang Engkau utus, maka tegakkanlah itu. Jangan dipelintir, jangan disalahartikan, jangan dimanifestasikan dengan ke arah yang lain pengertiannya. Karena itu tadi Anda sudah bilang kan, saya mengilustrasikan Anda terjebak di dalam satu ruangan, kebakaran sudah api dan asap. Di tangan Anda memiliki hanya satu kunci untuk keluar. Apakah Anda ingin menggunakan kunci itu atau tidak? Itu pertanyaannya. Apa kunci? Apa passwordnya? Ya itu tadi. Untuk memperoleh hidup kekal. Yang di luar ruangan tersebut adalah hidup kekal. Untuk kau keluar dari perangkap itu, kau keluar, kau raih itu hidup kekal. Apa passwordnya? Di tangan kau itu kuncinya. Segera buka dan kau keluar dari ruangan terperangkap itu, menuju kepada kehidupan yang kekal. Apa kehidupan kekal itu? Yohanes 17:3. Kenalilah Dia Allah satu-satunya Tuhan yang benar dan Yesus Kristus sebagai yang Engkau Bapa utus. Selesai. Paham nggak? Nggak pakai RK yang nipu-nipu orang. Sudahlah Pak Jen, mau saya bawa. Sorry ya teman-teman, saya paling nggak suka, begitupun di ruang komal-komal Kristen ya. Kalau ada orang dari Yerusalem, kau ini baju Pak Zuma, saya bilang, aduh, bukan saya nggak kenal atau saya kenal dengan Pak Zuma, ya kan? Kalian itu, saya bilang, jadi ciri khas orang pecundang itu membicarakan seseorang yang tidak ada. Saya terus terang, maaf ini teman-teman ya, saya tidak suka membicarakan itu. Jadi warna kita tuh jadi seperti apa ya, sama seperti komal-komal oten ya kan, panggil Zuma, panggil ini ya, kita ada urusan apa kalian? Aku yang hadir di sini, mari kita berdebat. Iya betul Bang. Jangan dikalihkan isu gitu loh. Karena kalau tendensi ke arah situ, saya pribadi menganggap ada pepatah yang mengatakan bahwasanya ciri khas dari seorang pecundang adalah membicarakan orang di belakang punggungnya. Pepatah itu mengatakan seperti itu. Bagaimana kalau saya membicarakan Pak Haji Yesus, sedangkan Pak Haji Yesus tidak ada di sini? Untuk apa? Faedahnya apa? Nggak ada. Bang, aku turun dulu ya, mohon maaf ya.
Iya Pak John, Turun jadi itu ya Pak John ya, sekarang, pesan bukan saya, turun dulu. ya kan, Sekarang turun. pesan saya Pak John, Ya. tegakkan ajaran seorang manusia mulia pilihan Sang Maha Sumber, yaitu Yosua Hamasyah atau Isa ibnu Maryam. Apa ajarannya? Oh. Mengenal Allah satu-satunya Tuhan yang benar. Maka Anda akan menemukan jalan itu. Oke? Karena dia hanyalah seorang hamba utusan, seorang manusia mulia pilihan Sang Maha Sumber yang bernama Yosua Hamasyah atau Isa ibnu Maryam. Tidak mungkin Sang Maha Sumber membiarkan dia teraniaya. Tidak mungkin Sang Maha Sumber itu mensetarakan. Tidak mungkin Sang Maha Sumber itu membiarkan dia tersiksa. Karena di dalam ajaran hanya Islamlah yang memuliakan seorang manusia mulia pilihan Sang Maha Sumber, yaitu Yosua Hamasyah atau Isa ibnu Maryam. Hanya di ajaran Islam. Bahkan di dalam ajaran Islam dimanifestasikan betapa mulianya seorang manusia bernama Yosua Hamasyah. Dimasukkan nama ibunya di dalam salah satu surah Al-Quranul Karim, yaitu surah Maryam. Bayangkan betapa memuliakannya ajaran Islam terhadap manusia mulia pilihan Sang Maha Sumber, yaitu Yosua Hamasyah atau Isa ibnu Maryam. Karena memang dia adalah manusia mulia pilihan Sang Maha Sumber, tetapi bukan berarti difitnah menjadi Tuhan, difitnah disejajarkan dengan Bapa, difitnah bahwasanya dia menebus dosa manusia. Oke, Pak John, thank you. Oke, thank you Bang ya, thank you. Nanti dipelajari bisa. Oke. Karena kita sama dulu. ada yang langsung jadi langsung tahu, karena manusia hidup tuh masih bisa mengalah dulu, baru jalan, baru ngomong gitu. Jadi itu saya harus perlu banyak belajar gitu. Ya, silakan Bang Jiru disapa dulu, Bang Jiru yang baru datang. Biar